wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom anak-anak semua. Selamat datang di perayaan ibadah Natal Keluarga Besar Pelita Kasih School Sabtu 16 Januari 2021 dengan tema Immanuel. Nah, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Miss berharap anak-anak bisa mempersiapkan diri. Anak-anak persiapkan Alkitabnya dan persiapkan lilinnya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita sungguh terpesona atas segala kebaikan yang Tuhan boleh berikan bagi kita sampai saat ini. Bahkan kita sangat bersyukur kita bisa merayakan Natal ini walaupun dengan kondisi seperti ini. Untuk mengucapkan syukur kita, mari kita bernyanyi Hai Dunia Gembiralah, dan dilanjutkan dengan Hai Mari Bersukaria. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan sangat baik sehingga kami keluarga besar Pelita Kasih School dapat melaksanakan perayaan Natal dengan baik. Kami serahkan Tuhan acara demi acara ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perayaan Natal kami ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu, sehingga semua berjalan dengan baik dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib kami berdoa, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Kasih Allah tidak berhenti untuk setiap sisi kehidupan kita. Dia datang, Dia yang mulia datang ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia. Untuk itu mari kita angkat pujian ucapan syukur kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk
sampai standar naik. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yesaya 9 ayat 6. Bukti kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. yang kedua mewakili yayasan Memdilon, yang ketiga mewakili guru TK Miss Priska, yang keempat mewakili guru SD Miss Cynthia, yang kelima mewakili guru SMP oleh Miss Ningsih, yang keenam mewakili
Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru Pelita Kasih School. Saat ini kita akan menyaksikan fragmen Natal. Jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Hei, pelayan! Bawa hidangan itu ke Raja Herodes. Cepat! Kau hargai kami dengan jamuanmu, Raja Herodes. Dan kau hargai aku dengan hadiahmu. 3 orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Mungkin imamku bisa membantu kalian. Iya, ada nubuatan seorang raja muncul di Bethlehem. Bethlehem adalah kota kecil sekitar 10 km arah barat daya. Bethlehem? Sungguh menarik. Kawanku,
kalian pasti lelah dari perjalanan. Tapi setelah istirahat dan makan yang enak ini, pergilah cari anak itu. Dan jika ketemu, kabari aku agar aku pun datang menyembahnya. Raja Yahudi, jangan mimpi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa. Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku. Jika tidak punya keluarga di Bethlehem, menyingkirlah. Sudah tidak ada tempat lagi. Kita harus tinggal di mana? Tinggal di mana? Bukan di sini. Harus menginap sasaran saja. Kita harus menginap di mana? Anak-anakku juga banyak. Kamarku sudah penuh. Akan kuberitahu Maria. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk semua orang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak persiapkan hati dan pikiran anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena Engkau masih memberkati kami Tuhan, sehingga kami masih boleh melaksanakan perayaan Natal kami, keluarga besar Pelita Kasih Sekul Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, dan firman-Mu hari ini boleh kami pakaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom anak-anak Tuhan. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan membawahi Matius 1 ayat yang ke-23. Nah, di sini saya akan bacakan, anak-anak ikuti dari rumah ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya Immanuel. Jadi tema kita hari ini adalah Immanuel. Anak tahu arti Immanuel? Immanuel berarti Allah beserta kita. Hari ini kita akan lihat bagaimana kelahiran Allah, kelahiran Yesus kita di Bethlehem. Sebelum kelahiran Yesus sudah ada janji akan kelahiran Yesus. Itu tertulis di mana? Di Yesaya 7 ayat 14. Mari kita baca sama-sama di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamai Immanuel. Nah, jadi jauh sebelum itu sudah ada janji bahwa Yesus akan dilahirkan ke dunia. Yesus lahir dari seorang darah Maria, wanita cantik, dan dia belum menikah. Nah, ini menandakan bahwa ada keajaiban yang terjadi di sini. Nah, ini dia Maria mengandung Yesus Kristus. Maria ini siapa? Maria ini adalah tunangan Yusuf. Dia mengandung sebelum menikah dengan Yusuf. Jadi ketika Maria diketahui oleh Yusuf sudah mengandung, Yusuf marah, Yusuf kesal. Yusuf mau meninggalkan Maria dan tidak mau menikah lagi dengan Maria, karena Maria mengandung sebelum mereka menikah. Malaikat datang menjumpai Yusuf. Nah, ketika malaikat menjumpai Yusuf, apa kata malaikat? Yusuf, kamu jangan takut, karena yang dikandung oleh Maria itu adalah anak dari Allah. Jadi dari itu Yusuf semakin yakin bahwa dia harus tetap menikahi Maria. Nah, bahkan kemanapun Maria pergi, Yusuf selalu menemani. Nah, kemanapun Maria pergi, Yusuf selalu menemaninya. Ini adalah contoh bentuk kasih sayang Yusuf kepada Maria. Yesus sebagai Tuhan lahir dengan kesederhanaan. Wah, hebat sekali. Dia sebagai Tuhan lahir di kandang domba dan dengan kesederhanaan. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa ketika Yesus lahir, ada malaikat yang mengelilinginya. Ini menandakan bahwa Yesus adalah orang yang spesial, orang yang dilahirkan untuk kita umatnya. Nah, tidak hanya itu, bahwa ada lagi orang manusia yang datang dari timur untuk menemui Yesus dan memberikan apa? Hadiah untuk Yesus. Nah, sehingga dari kelahirannya itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia terus disertai oleh Allah melalui kelahiran Yesus. Tema kita yang seperti awal tadi, Immanuel, Allah beserta kita. Makna Allah beserta kita berarti Allah terus bersama kita, Allah terus menyertai kita. Nah, di sini saya akan memberikan ada 3. Yang pertama adalah Tuhan hadir memberikan keselamatan bagi manusia. Keselamatan yang seperti apa? Nah, manusia dulunya adalah manusia yang berdosa, manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, kehadiran Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa penebusan kita adalah melalui kematian Yesus di kayu salib. Hebat sekali bahwa ketika kita tahu Yesus
Kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus dan Tuhan kita. Nah, yang kedua yang saya mau katakan adalah Tuhan hadir sebagai seorang penolong dalam bentuk situasi apapun. Nah, anak-anak tahu semua pada saat ini kita lagi masa pandemi, masa kesulitan. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan hadir sebagai penolong manusia dalam situasi apapun. Nah, di masa virus corona kita harus yakin bahwa kehadiran Tuhan adalah sebagai penolong bagi kita. Kita tak boleh takut dengan virus corona. Kita harus meyakini bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari virus corona. Nah, yang ketiga adalah makna Immanuel, makna kehadiran Allah bagi kita adalah apa? Yaitu Tuhan hadir memberikan sukacita bagi manusia. Nah, jadi melalui perayaan Natal ini, anak-anak yang di rumah harus bersukacita, harus mengalami sukacita, baik anak-anak dan keluarga di rumah, karena kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah memberikan sukacita bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, jadi melalui kehadiran Yesus ke dunia ini, kita harus yakin bahwa Tuhan selalu ikut campur bagi kita. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dengan guru-guru di PKS, Kita Kasih School, bersama-sama dengan orang tua di rumah, dan bersama-sama dengan kita semua. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah takut, dalam situasi apapun Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Nah, untuk menutup ini, Sir punya ayat Alkitab untuk anak-anak, yakni Matius 28 ayat 20b. Allah akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Kita aminkan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, pada perayaan Natal kami ini Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami. Bapa yang bekerja dalam hidup kami tahu Tuhan Engkau adalah juru selamat kami tahu Tuhan Engkau adalah penolong kami tahu Tuhan kehadiran-Mu memberikan sukacita bagi kami. Hadirlah Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bantu kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga besar Pelita Kasih dalam kehidupan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian serangkaian ibadah Natal kita hari ini. Untuk menutup Natal kita hari ini, mari kita bernyanyi Gita Sorga Bergema. Bye.
Kiranya firman yang saya sampaikan tadi boleh dipraktikkan dalam kehidupan di rumah. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami. Kami meyakini bahwa Engkau juru selamat kami, Engkau penolong kami, kehadiran-Mu memberikan sukacita bagi kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasih-Mu saja. Di dalam nama Yesus